Film ini dimulai dari sebuah pesawat yang sedang terbang mengudara. Nama pesawat tersebut adalah Deccan Air. Ketika itu sang pilot menghubungi pihak bandara terdekat untuk melaksanakan pendaratan darurat karena bahan bakar dalam keadaan kritis. Tetapi sayang sekali bahwa bandara menolaknya. Mereka tak mengizinkan pilot mendarat darurat di sana. Kemudian seseorang mengambil alat komunikasi dari penjaga tower. Nama pria itu adalah Mara. Dia memerintahkan pilot untuk mendarat di area angkatan udara terdekat. Setelah itu Mara segera bergegas. Bersama temannya dengan mengendarai motor, mereka menuju ke pangkalan udara tentara angkatan udara. Keadaan semakin menegangkan ketika bahan bakar di pesawat sudah benar-benar akan habis tanpa tersisa. Para tentara yang saat itu sedang latihan baris berbaris dikejutkan dengan adanya pesawat yang tiba-tiba mendarat. Pesawat Deccan Air mendarat dengan tak mulus. Di sisi lain Mara terus mengendarai motornya. Dia menerobos penjagaan para tentara untuk menuju pesawat tersebut. Akhirnya pesawat berhasil mendarat. Namun naas, keadaan pilot yang bernama C itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Sepertinya dia mengalami luka yang cukup serius. Mara yang akhirnya sampai, dia segera turun mengkhawatirkan keadaan C. Dan tentara berhasil menangkapnya. Dia dipukul dan dikepung karena telah lancang mendaratkan pesawat di sana tanpa seizin pihak militer. Dan inilah kisah Sorarai Patru, yang mana kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang memiliki cita-cita ingin membangun maskapai pesawat murah untuk orang-orang miskin di India. Kisah ini akan dipenuhi oleh beratnya perjuangan, tawa, tangis, dan haru biru. Cerita kembali 6 tahun sebelumnya. Wanita bernama Sundari beserta keluarganya sedang menaiki sebuah kereta tua. Di sana semua keluarganya mengeluh dengan kondisi keadaan kereta tersebut. Bau ikan perdalah, bau jengkol, maupun kursinya yang begitu keras. Sekedar informasi, Sundari adalah wanita yang telah ditolak oleh 20 orang pria. Kali ini dia akan menemui pria yang ke-21. Sesampainya di sana, ternyata hanya kampung yang tandus dengan orang-orang yang miskin yang dia lihat. Pria itu bernama Mara. Dia berkata bahwa dia tak memiliki apapun terkecuali hutang yang besar dan ide untuk membuat sebuah maskapai penerbangan. Sundari juga berkata bahwa dia telah ditolak sebanyak 20 kali karena tak bisa memasak, menjahit, menari, ataupun bernyanyi. Yang dia inginkan hanyalah membuka sebuah toko kue. Akhirnya keluarga Sundari ditawari makanan terlebih dahulu. Saat makan, semua orang membicarakan tentang pesawat terbang. Mara juga mengobrol cukup panjang dengan Sundari mengenai mimpi mereka masing-masing. Melihat tingkah laku Sundari yang sepertinya baik dan cerdas, Mara setuju untuk menikah dengannya. Akan tetapi Sundari memerlukan waktu untuk menyetujui perjodohan tersebut. Malam harinya Sundari kembali menemui Mara. Di sanalah Mara menceritakan masa lalunya. Desa itu dulunya adalah sebuah desa yang sangat memprihatinkan. Bahkan kereta api saja tak ada yang mau berhenti di sana. Itu membuat warga kesulitan untuk bepergian kemana-mana. Ayah Mara yang merupakan seorang guru, dia sering menulis banyak surat kepada pemerintah agar mereka mau memberhentikan kereta di desanya. Namun surat itu tak pernah digubris sama sekali oleh pemerintah. Mara yang ketika itu sudah mulai beranjak dewasa, maju dengan menggunakan caranya, yaitu dengan berdemo, dan tak jarang hal itu berujung dengan kerusuhan. Aksi demo mereka dihadang oleh petugas keamanan setempat. Mara yang sempat terbawa emosi melempar batu ke arah kereta tersebut dan mengenai salah satu pendemo. Di rumah, ayah Mara sangat marah padanya karena tingkah laku Mara sangat bertentangan dengan ayahnya. Sempat terjadi perdebatan bahwa Mara melakukan ini agar kondisi desa mereka dapat berubah, dan apa yang ditulis ayahnya tak pernah digubris oleh pemerintah. Keadaan tersebut terus memburuk hingga akhirnya ayah Mara marah dan menamparnya. Untuk terakhir kalinya, ayahnya berterima kasih dan dia berpesan jika suatu saat nanti dia mati, Mara dilarang untuk menyalakan tumpukan kayunya. Dan akhirnya saat itu juga Mara pergi meninggalkan rumah dan memutuskan untuk memasuki militer angkatan udara. Mara yang telah menjalankan kesehariannya sebagai seorang militer mencoba mengirim surat ke rumahnya. Ayah Mara yang masih merasa kesal membuang surat tersebut.
Ibu Mara yang melihatnya segera meminta surat tersebut lalu membacanya dengan keras. Di pelatihan, Mara menjalani latihan yang cukup berat. Di suatu kesempatan, mereka mendapat jatah telepon selama 3 menit, dan Mara menelepon ke rumahnya. Namun sayang, saat diketahui bahwa ayah Mara ada di sana dan ingin berbicara, tiba-tiba telepon mengalami gangguan dan telepon tersebut pun terputus. Ayah Mara merasa kecewa dan berpikir bahwa Mara masih marah terhadapnya. Mara ingin menelpon kembali, namun sayang waktunya untuk menelpon telah habis. Mara juga dikenal sebagai seorang prajurit yang pintar, bahkan dia tak ragu-ragu untuk berdebat dengan gurunya selagi dia merasa benar. Hari demi hari dia lewati dengan berat. Kembali ke masa sekarang, di mana Mara yang sedang bercerita dengan Sundari. Tiba-tiba keluarga Sundari datang menghampiri mereka untuk menjemput Sundari karena sudah larut malam. Keesokan harinya Mara menunggu jawaban Sundari, apakah dia menerima lamarannya atau tidak. Dan jawaban Sundari adalah... Jawaban itu jelas membuat heboh keluarganya. Ketika ditanya kenapa alasan Sundari menolaknya, dia berkata bahwa mereka berdua harus mewujudkan impian terlebih dahulu, baru setelah itu mereka akan menikah. Keluarga Sundari pergi dari kediaman Mara. Penolakan ini bukan berarti Sundari tak menyukainya, bahkan kini Sundari telah mencintai sosok Mara. Semenjak hari itu mereka berdua kembali bekerja keras untuk mewujudkan impian masing-masing. Mara yang berjuang berkeliling bank untuk mencari pinjaman dana namun selalu ditolak. Begitu pula dengan Sundari. Scene kemudian berpindah ke 3 tahun setelah perjodohan. Mara tampak sedang ingin menaiki sebuah pesawat untuk bertemu dengan Fares Ghoswani, yaitu sosok yang sangat ia kagumi. Fares adalah seorang pencipta maskapai Jazz Airline. Di bandara dia sempat bertemu dengan seorang wanita yang super duper bawel. Sir, இருக்கிறது 2 பாக்ஸ் தான். ஒண்ணுல முறுக்கு இருக்கு, ஒண்ணுல மாவடு இருக்கு. He is with me. Check me now. இருக்கா சார்? உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். முறுக்கெல்லாம் செக் இன் பேக்கேஜ்ல போட்டா நொறுங்கி போய்டும் சார். Dari sikapnya yang selalu bertanya, Mara dapat menebak bahwa wanita itu adalah seorang reporter. Wanita itu mengingatkan Mara bahwa dia tak akan bisa menemui Fares karena dia termasuk orang besar yang susah ditemui. Tapi Mara tak berniat menemuinya di acara tersebut maupun di tempat lain. Dia akan menemui Fares di kelas bisnis pada penerbangan tersebut, yang menguras habis isi rekening Mara saat itu. Di dalam pesawat, Mara melihat Fares yang duduk di depannya. Dia segera berjalan ke depan lalu berbicara pada Fares. Beruntung Fares ingin mendengarkan percakapannya. Mulailah Mara menjelaskan tentang impiannya untuk membangun sebuah maskapai yang dapat dinaiki oleh orang miskin di India. Tetapi kebanyakan orang malah mentertawakannya. Mara kembali menjelaskan bahwa mereka tak perlu melalui agen perjalanan, karena itu yang membuat tiket menjadi sangat mahal. Mara mengusulkan agar pembelian tiket dapat menggunakan internet dan kantor pos di setiap daerah. Fares tercengang dengan ide yang diberikan Mara tersebut. Akan tetapi Fares menolak ide itu. Dia tak ingin kuli dan pengemis menaiki pesawatnya. Kemudian Fares memerintahkan agar Mara dipindahkan ke kelas ekonomi. Namun Mara menolak karena dia telah membeli tiket bisnis. Fares membisikkan sesuatu kepada pegawainya. Tiba-tiba pilot mengumumkan akan memutar balik karena terjadi kesalahan teknis. Mau tak mau akhirnya Mara harus turun dari pesawat. You own the ticket, I own the plane, my friend. Di bandara dia berjumpa dengan seorang penumpang bernama Prakas Babu yang tertarik dengan ide Mara di dalam pesawat tadi. Mereka berbincang di sebuah restoran. Mara kembali menjelaskan ide gilanya untuk membuat maskapai murah bagi penduduk India. நம்ம 3 shift plan பண்ணலாம் சார். நமக்கு இங்கே 10% மேல குறையுது. We keep our flights very light. No extra food. C&D checks, cleaning, fueling னு பார்த்தா கூட 6 இல்ல 14 மணி நேரம் பறக்கலாம் சார். வழக்கத்தை மாத்தலாமே சார். Let's break every time rule. Akhirnya Babu memutuskan bekerja sama dengan Mara. Dia meminta Mara untuk datang ke kantornya bulan depan. Keesokan harinya Mara mendatangi toko kue Sundari untuk memberitahukan bahwa Dian telah sukses melewati langkah pertama. Namun toko Sundari sudah jauh lebih maju. Sundari juga mengaku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Mara tampak kesal dengan Sundari. Namun ternyata semua adalah kebohongan Sundari. Ternyata dia masih belum menikah. Saat Sundari sedang berjualan kue, Mara menghampirinya. Untuk kedua kalinya Mara berniat menikahi Sundari. Setelah mengalami perdebatan yang agak panjang, akhirnya Sundari memutuskan untuk setuju menikah dengan Mara.
Dan cinta yang selama 3 tahun mereka pendam akhirnya bisa tersampaikan. Hari pernikahan pun tiba. Semua orang tampak bahagia, begitu pula Mara dan Sundari. Mulai hari itu mereka akan resmi menjadi sepasang suami istri. Di kantor Babu, tampak Mara sedang menjelaskan rencana gilanya kepada orang-orang di sana. Dia berencana untuk menyewa sebuah pesawat, bukan membelinya. Dan rencananya pasti berhasil. Meskipun awalnya tampak ragu, akhirnya mereka siap bekerja sama dengan Mara. Tuan Babu meminta Mara untuk memberikannya uang sekitar 47 lak untuk memesan pesawat secepatnya. Mulailah Mara berjuang untuk mendapatkan uang itu. Ibu Mara meminjam uang dengan tanah sebagai jaminannya. Tak hanya sampai di sana, kini Mara harus meminta izin dari Dirjen Perizinan Penerbangan bernama Anan. Dia menunggu jam demi jam, tak juga ada panggilan. Hingga ketika jam pulang, Dirjen itu mengatakan untuk kembali datang esok hari. Keesokan harinya sama seperti hari kemarin. Nama Mara tak juga dipanggil-panggil. Dan dia masih menunggu hingga Dirjen itu berkata untuk datang kembali keesokan hari. Dan begitulah seterusnya. Merasa tak dianggap, Mara akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan Presiden. Dibantu oleh citra jurnalis yang dia kenal di pesawat dulu, Mara berhasil bertemu langsung dengan Presiden, serta menjelaskan alasan mengapa dia sangat menginginkan adanya maskapai murah bagi penduduk miskin India. Di balik itu terdapat sebuah kisah yang sangat menyakitkan. Kembali ke masa lalu ketika Mara masih menjadi prajurit Angkatan Udara. Ibunya menelpon dan memberitahukan bahwa ayahnya Mara sedang sakit kala itu. Ibu Mara berpesan agar Mara segera pulang karena ayahnya bertahan selama ini hanya ingin untuk melihat Mara kembali ke rumah. Mara berlari menuju bandara. Di bandara, Mara mendapat masalah baru. Ternyata tiket kelas ekonomi telah terjual habis. Yang tersisa hanyalah tiket bisnis, dan uang Mara tak cukup untuk membeli tiket itu. Karena dalam keadaan darurat, Mara berusaha mencari pinjaman di bandara. Dia sudah terlihat seperti orang gila dan orang-orang di bandara sudah pasti akan mengabaikannya. Ma'am, if you can just please. Crazy people. Ma'am, flight time aja. Appak udah mudila. I can give you address, I can give you phone number, sir. Please, sir. Sir, please understand. Tak ada seorang pun yang peduli padanya, dan Mara pun berakhir dengan diusir oleh petugas keamanan bandara. Mara akhirnya memutuskan pulang kampung dengan jalur darat, namun perjalanan menempuh waktu yang sangat lama, sedangkan sang ayah sedang berada di ambang kematiannya. Sesampainya Mara di rumah, dia telah mendapati ayahnya tak bernyawa lagi, dan ibunya yang sedang menangis. Ibu Mara marah dan kecewa kenapa Mara datang sangat terlambat. Bahkan perkataan ayah Mara kala mereka bertengkar menjadi kenyataan. Bukan Mara yang menyalakan tumpukan api ketika ayahnya meninggal dunia, namun orang lain. Ibunya melemparkan surat yang selama ini ayah Mara tulis diam-diam, dan dia tak berani mengirimkannya pada Mara. Ibu Mara membaca isi surat tersebut di hadapannya. Setiap kata-kata seperti mengiris hati Mara dengan perlahan. Ternyata selama ini ayah Mara bangga dan sayang pada anaknya tersebut. Dan karena kisah pahit itulah, Mara yang sekarang akan berjuang mati-matian agar pengalamannya itu tak terjadi pada orang lain. Presiden yang tersentuh mendengar kisah Mara akhirnya membantu dalam pengurusan perizinan. Dengan terpaksa, Anam menandatangani surat perizinan Mara. Dan sekarang pesawat Mara mulai dirancang, dan pesawat itu dia beri nama Deccan Air. Saat pesawat akan diterbangkan untuk pertama kalinya, masalah kembali muncul. Ternyata Prakas adalah anak buah Tuan Fares yang sengaja diutus agar Mara dapat melangkah sejauh ini. Dan setelah dia berhasil mendapatkan izin penerbangan, Fares membuat aturan baru melalui Dirjen Perizinan Penerbangan yang bernama Anan. Peraturan itu menyebutkan bahwa setiap penerbangan harus memberikan cetak biru ke Dirjen Penerbangan. Dan hal itu membuat maskapai Plan M yang menyewakan pesawat ke Mara mengambil kembali pesawatnya dikarenakan sanksi yang mereka terima akibat tak dapat menunjukkan cetak biru penerbangan itu.
Dan kini Mara tak lagi memiliki pesawat, padahal dia sudah menggadaikan semua tanah orang tua dan rumahnya. Mara yang mendengar hal itu segera protes kepada Anan selaku Dirjen Perizinan Penerbangan. Namun percuma saja karena Anan tak mempedulikannya dan Mara malah diusir dari kantor tersebut. Dengan penuh amarah, Mara datang mencari Fares. Dia berteriak memaki-maki Fares, kemudian petugas keamanan datang dan dengan susah payah mengamankan Mara yang sedang mengamuk. Di lantai 2, Mara melihat Fares sedang memandanginya. Setelah merasa kecewa dengan kegagalan atas semua usahanya, Mara terlibat pertengkaran dengan istrinya Sundari. Dari pertengkaran inilah diketahui bahwa Sundari selama ini selalu mendukung Mara. Dan hanya dia adalah satu-satunya orang yang sangat yakin jika suatu saat nanti impian Mara akan tercapai. Waktu terus berjalan dan Mara masih saja bersedih atas semua yang dilaluinya. Hingga dia sadar bahwa dirinya telah keterlaluan terhadap istrinya. Kemudian Mara segera mencari istrinya dan meminta maaf padanya. Dan di sana pula Sundari akhirnya mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang hamil. Keesokan harinya Mara mendapat ide untuk merubah pesawat kargo menjadi pesawat berpenumpang. Dia berencana menggunakan pesawat kecil guna menghemat bahan bakar. Kemudian Mara dan Sundari menggambarkan pesawat baru mereka di atas langit. Namun Mara tetap membutuhkan uang dari rencana barunya tersebut. Lalu dia meminjam uang Sundari dan pamannya. Akan tetapi uang itu pun tak cukup. Beruntung para warga kampung mendonasikan harta mereka agar Mara dapat segera memulai penerbangannya. Kemudian dia mendapatkan sebuah masalah lainnya, di mana trek yang sebagian besar dikuasai oleh Fares melarang pesawat Deccan Air milik Mara untuk mendarat di wilayah kekuasaan mereka. Namun Mara masih belum menyerah. Dia membuat landasan pesawatnya sendiri serta memanfaatkan beberapa landasan yang telah terbengkalai di seluruh India. Dan rencana Mara perlahan mulai membuahkan hasil. Dia menjual tiket melalui internet dan bekerja sama dengan pihak kereta api. Akhirnya penerbangan perdana pesawat Deccan Air pun terwujud. Sayangnya ketika bahan bakar telah kritis, Fares memerintahkan ATC untuk menolak pendaratan darurat pesawat tersebut. Kemudian kita dibawa kembali ke scene awal cerita, di mana pesawat telah berhasil mendarat darurat dan Mara telah tertangkap. Di markas militer Angkatan Udara ternyata yang memproses hukuman Mara adalah Naidu. Pimpinannya saat dulu di Angkatan Udara. Naidu adalah seorang tentara yang bersih. Fares sempat meminta agar Naidu memberatkan hukuman Mara, namun dia menolaknya. Pada 16 Agustus 2003, setelah melalui proses yang sangat sulit, hari itu Deccan Air akan terbang untuk pertama kalinya sebagai pesawat komersial. Setelah semuanya siap, Mara duduk dengan tenang di dalam pesawat bersama penumpang lainnya. Lagi-lagi Deccan Air mengalami masalah. Sebelum lepas landas dan terbang mengudara, terjadi kerusakan di bagian sayap pesawat yang membuat semua penumpang berteriak panik. Melihat keadaan yang semakin genting, Mara pergi ke ruang pilot, kemudian mengambil alih kendali pesawat. Beruntung, pesawat Mara dapat berhenti sebelum terbang meninggalkan landasan. Karena kekacauan tersebut, Perdana Menteri yang sebelumnya membantu Mara memutuskan untuk pergi meninggalkan Mara dan proyeknya. Mara juga diserang oleh ribuan pertanyaan dari wartawan. Dia diduga mengabaikan keamanan internasional dengan memurahkan tiket pesawat. Ketika Mara merasa gagal, dia sedikit terhibur karena istrinya baru saja melahirkan seorang putri. Mara kemudian segera menyelidiki kenapa pesawatnya tersebut gagal untuk lepas landas. Ternyata dia mendapati seseorang yang sengaja lalai dalam mengisi bahan bakar. Dan pria itu adalah Mahonar, yang sengaja disuap oleh Fares untuk menggagalkan penerbangan itu. Karena kejadian yang bisa membahayakan banyak nyawa, Deccan Air dikenakan sanksi yang sangat berat. Beruntung Mahonar akhirnya mengakui kesalahannya tersebut, dan akhirnya Deccan Air tak jadi diberikan sanksi yang berat. Meskipun terbebas dari sanksi, Deccan Air harus menerima kenyataan
bahwa publik tak lagi mempercayainya. Mereka benar-benar percaya jika tiket pesawat murah tak akan bisa menjamin keselamatan para penumpang, dan penduduk India enggan untuk menaiki Deccan Air kembali. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya Mara merasa terpukul. Dia berteriak sekeras-kerasnya untuk melepas rasa stres yang dia rasakan. Mara yang ditinggalkan menteri mulai mencari investor baru. Ada seorang investor yang ingin bekerja sama dengan maskapai Mara. Akan tetapi Mara menolaknya mentah-mentah, dikarenakan pria tersebut menginginkan agar harga tiket dijual dengan harga yang tinggi. Tindakan Mara yang menolak kesempatan besar itu ditentang oleh C, pilot dan temannya ketika di militer dulu. C sangat kecewa, dia bahkan rela keluar dari militer hanya untuk mewujudkan impian Mara. Namun saat ini C belum mendapatkan apa-apa dan terus terpuruk. Di sebuah saluran radio milik Citra, teman reporternya Mara membeberkan semua kejelekan Fares. Dia berkata bahwa Fares adalah orang kaya yang takut orang miskin bisa terbang sejajar dengannya. Dia juga telah menghalalkan 1001 cara agar impian Mara tak dapat dia wujudkan, dan radio itu terdengar oleh banyak orang. தொடர்ந்து பார்த்தே பழகிட்டோம். கோஸ்வாமி சார் எங்களை மாதிரி குவாலிட்டி இல்லாத ஆளுங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வரதை பார்த்துட்டு பயம் இல்லாதவே அவங்களுக்கு சரிக்கு சம வளர்ந்து வரதை பார்த்துட்டு விட்டு என்னோட ஏர்லைன் எல்லாருக்குமே கொடுக்கும். Namun Fares tak juga tinggal diam. Dia berkata melalui media televisi bahwa pesawat murah tak bisa menjamin keselamatan para penumpang, sedangkan prioritas maskapai pesawat terbang adalah keselamatan dan keamanan. ஏகப்பட்ட டெஸ்டிங் செக்யூரிட்டி எல்லாம் தேவைப்படும். மாறன் தன் ஃப்ளைட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் உருவிட்டு உங்க உயிரோட விலை அரை கப் டீக்கு சமமா. Perdebatan di antara keduanya pun terjadi, sehingga publik tak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya Mara memutuskan agar mendapat kepercayaan publik kembali, dia akan menerbangkan 3 orang tercintanya dalam Deccan Air, yaitu ibu, istri, dan anaknya. Mara bahkan tak tidur untuk menjaga pesawatnya karena bisa fatal jika Fares merusaknya kembali. Mulailah keberuntungan berpihak padanya. Di sana dia berjumpa dengan Naidu dan Angkatan Udara. Mereka siap untuk menjaga pesawat Deccan Air. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2003 adalah hari yang akan menjadi sejarah bagi maskapai Deccan Air. Mara membawa ketiga orang tercintanya. Dia juga menunggu penumpang lain. Namun sayang tak ada seorang pun yang datang. Ketika Mara akan membatalkan penerbangan, tiba-tiba seorang temannya datang dan memberitahukan bahwa aplikasi pemesanan tiket kemarin sedang terkena gangguan. Sekedar informasi, orang-orang bisa memesan tiket Deccan Air melalui aplikasi secara online. Akan tetapi ketika itu, situs tersebut mengalami gangguan. Betapa terkejutnya mereka bahwa tiket penerbangan pertama Deccan Air ternyata telah habis terjual. Itu menandakan masyarakat masih memiliki kepercayaan dengan maskapai Deccan Air. Dan pesawat pun terbang dengan sempurna, mendarat dengan aman. Hari itu impian Mara menjadi kenyataan. Akhirnya dia bisa membawa orang miskin untuk ikut terbang bersama dengan pesawatnya. Lalu kemudian keadaan menjadi haru ketika seorang nenek berterima kasih pada Mara karena telah membawanya terbang. Mara hanya bisa terdiam dan menahan tangis bahagianya. Dia melihat ibunya turun dengan membawa foto ayahnya. Kemudian ibunya tersebut langsung memeluk Mara. Betapa bahagianya dia ketika mengetahui impian anaknya telah menjadi kenyataan. Tak lama kemudian ada sebuah panggilan telepon untuk Mara. Dan ternyata panggilan tersebut berasal dari Fares. Dia ingin mengajak Mara untuk bekerja sama. Akan tetapi, Mara dengan tegas menolaknya. Saat ini dia telah memenangkan pertarungan. Dan dia akan menerbangkan para petani dan orang-orang miskin. Kemudian film pun ditutup dengan scene Mara dan kedua sahabatnya yang berjalan penuh bangga karena impian mereka telah berhasil menjadi kenyataan. Dan film pun selesai. Oke, demikianlah sebuah kisah perjuangan seorang pria bernama Gopinath. Dia adalah seorang pilot yang digambarkan sebagai sosok Mara dalam film yang diadaptasi dari kisah nyata ini. Walaupun mungkin tak keseluruhan cerita dalam film itu sesuai dengan cerita sesungguhnya, karena untuk menambah nilai jual sebuah film tentu harus disisipkan polemik-polemik yang membuatnya menjadi lebih menarik. Akan tetapi tetap banyak pelajaran yang dapat kita petik dari cerita singkat ini. Bagaimana Mara dapat bangkit dan mengambil hikmah dari kejadian yang dialami ketika tak dapat menghadiri pemakaman ayahanda tercinta. Hal itu menjadi titik balik hingga dia berhasil menciptakan transportasi udara yang dapat dinikmati semua kalangan. Dan bagaimana kegigihan Mara yang tak berputus asa dengan segala kekurangannya, sehingga dia dapat mewujudkan mimpinya.
Dan terlepas dari semua keberhasilan yang dia gapai, support dari orang-orang terdekat tentu akan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang berusaha memperjuangkan masa depannya. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.